Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan memanggil para menteri di bidang ekonomi dan politik hukum dan keamanan. Untuk mengetahui hasil rapat terbatas, kita terhubung dengan reporter Yuliana Wan dan juru kamera Teguh Zulfan. Yuil, apa saja hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan para menteri bidang ekonomi dan politik hukum dan keamanan, Yuil? Ya, ada sejumlah hasil pembahasan dari sidang kabinet. Tadi Presiden bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja di kantor Presiden, diantaranya terkait mengenai politik, hukum, keamanan, dan perekonomian dibahas. Dan usai dari sidang kabinet, beberapa menteri memaparkan rilis kepada wartawan. Diantaranya tadi dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa untuk dari Menko Kemaritiman diharapkan bahwa terkait mengenai proses masalah dwelling time, Presiden memberikan waktu sebelum bulan Oktober berakhir. Dwelling time ini bisa diperpendek dari yang sebelumnya 5 hari menjadi 3 sampai 4 hari. Kemudian terkait mengenai masalah Bulog, Presiden juga nanti ke depannya akan memberikan wewenang kepada Bulog, tidak hanya saja membahas terkait mengenai beras, namun juga terkait mengenai daging dan juga komoditas lainnya. Dan kemudian tadi Menko Polhukam Luhut Panjaitan juga menyampaikan bahwa tugasnya kementeriannya untuk memberikan rasa aman terkait mengenai hal politik, hukum, keamanan, dan perekonomian ini juga akan difokuskan pada belanja daerah. Sekitar ada 276 juta untuk belanja daerah. Ini juga akan menjadi satu fokus pemerintah, dan di mana Menko Polhukam akan mengawal dengan upaya pencegahan secara terpadu dengan menggandeng kepolisian dan juga Kejaksaan Agung agar nantinya proses dari belanja daerah untuk pejabat-pejabat di daerah ini tidak tersangkut pada di bank-bank daerah, namun nanti pada proses konkretnya dari belanja daerah ini dapat mendapatkan pengawalan secara pencegahan dan bukan hanya penindakan. Dan kemudian juga Luhut menyampaikan bahwa iklim investasi, situasi ekonomi Indonesia yang sekarang ini dinilai memang sedikit memburuk. Ini juga diharapkan nantinya menegaskan bahwa kata-kata misalnya seperti merugikan negara, potensi korupsi, ini bisa para pejabat daerah menerima keterangan lebih lengkap dan juga definisi secara jelas. Untuk kutipan lengkapnya berikut penuturan dari Luhut Panjaitan. Ketakutan dari pemerintah daerah atau pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana yang 276 juta yang ada sekarang nangkring di bank-bank di daerah itu akan bisa kita atasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung, nanti terpadu, kita harapkan polisi juga ada di situ nanti untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi tidak penindakan tapi pencegahan. Dengan demikian ketakutan-ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa bisa dikurangi, karena dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Agung maka akan berkecil untuk terjadi penyalahgunaan atau ketakutan terjadi melanggar aturan. Ya, terkait mengenai hal ini, Menko Polhukam Luhut Panjaitan tadi juga menyampaikan bahwa dirinya membuka secara bebas untuk para elemen masyarakat dan juga para pejabat yang ingin menerima penjelasan lebih lanjut terkait mengenai penggunaan terkait dana dari belanja daerah ini. Adik. Ya, Yuil, lalu terkait mengenai kebijakan pangan, apa yang akan dilakukan oleh menteri terkait, Yuil? Ya, tadi Menko Perekonomian dari Nasution tadi juga menyampaikan bahwa terkait mengenai harga daging sekarang yang semakin tinggi, masalah pangan ini juga dikaitkan dengan masalah inflasi, dan di mana nantinya pemerintah akan mengambil satu kebijakan untuk membuka impor untuk sementara waktu, karena ini akan sampai nanti harga stabil dan juga menekan harga secara bertahap. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro terkait mengenai perekonomian Indonesia di paruh kedua, di semester kedua ini, dan diharapkan nantinya Indonesia dapat mencapai 96% dari pencapaian ekonomi yang ditargetkan dengan sisa waktu 4 bulan terakhir ini. Dan kemudian Presiden tadi juga meminta khususnya pemerintah dan Bank Indonesia akan bersama-sama untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Ade.
Baik, terima kasih atas laporan Anda Yuliana Wan dan juru kamera Teguh Zulfan.